Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas kelanjutan dari apa yang telah kita perbincangkan kemarin tentang zakat fitrah. Dan dalam hal ini kembali hadir untuk kita ajak membahas tentang hal ini Al-Ustadz Sholeh Romli, karena beliau memang ahli di bidang fikih, maka sangatlah tepat kami mendatangkan beliau untuk memperbincangkan hal ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik-baik saja Ustadz? Alhamdulillah, ya, sehat walafiat. Seperti apa yang telah dibahas sebelumnya tentang zakat fitrah, tentang hikmahnya, apa itu zakat fitrah. Lantas kemudian muncul beberapa pertanyaan yang mungkin marak dan perlu kita sampaikan kepada masyarakat secara luas tentang pembayaran zakat fitrah menggunakan uang, jadi ditunaikan dalam bentuk uang. Ini kira-kira dalam syariat ataupun pandangan mazhab seperti apa kira-kira? Ada penjelasan? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Irfan yang mendampingi saya dan para pemirsa dimanapun saudara berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, bincang-bincang meneruskan tentang zakat fitrah, seperti apa yang ditanyakan dari Ustadz Irfan tadi. Bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan menggunakan uang? Jadi yang dikeluarkan itu uang, bukan makanan pokok. Kalau kita melihat beberapa pendapat, ya, di situ disebutkan jumhur dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Syafi'iyah, dari kalangan Hanabila, itu tidak memperbolehkan. Karena mayoritas ulama tidak memperbolehkan. Karena nas yang ada itu kan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewajibkan zakat fitrah, itu bahasa hadisnya adalah so'an, ya, min syairin, so'an min tamrin, kan ya. Jadi tidak menyebutkan, jadi nasnya itu tidak menyebutkan kima. Akan tapi yang memperbolehkan zakat fitrah itu bahasanya pakai kimah, ya. Kalau di mazhab Hanafi itu ada yang memperbolehkan pakai kimah. Dan kimah di situ kemudian ditafsiri dengan nuqud, ya, naqdun, ya. Jadi kalau kita berhati-hati di dalam menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, diwajibkan zakat fitrah setiap tahun itu 1 kali, maka lebih berhati-hatinya adalah tetap mengeluarkan makanan pokok, ya. Itu ya. Jadi apakah itu beras ataukah yang lainnya. Nah, untuk mengeluarkan uang ini memang di dalam mazhab Hanafi yang memperbolehkan itu bahasanya adalah boleh ikhraju ikhrajun nuqud, ikhrajul qimah an zakatil fitrah, ya. Dan qimah di situ di tafsirannya saya lihat itu adalah nuqud. Nah, kalau nuqud itu, naqdun itu adalah uang, mata uang yang terdiri dari emas dan perak. Sedangkan yang kita tanyakan ini adalah mata uang kita. Nah, mata uang kita ini yang mana? Yang fulus ataukah yang kirtos, ya, kirtos al-mangkusah, ya. Jadi apalagi kemudian qimah itu akan diartikan pada zaman sekarang ini, yaitu
elektrik apa namanya itu pakai e-money gitu ya. E-money atau gesek-gesek ini. Iya. Jadi kalau kita ikut kepada Hanafi, di fikih mazhab Hanafi yang di situ memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan qimah, ya kalau kita sebatas pada apa yang ada di dalam fikih Hanafi itu adalah kalau mata uangnya adalah nakdun, emas dan perak. Lah untuk perpindahan bahan dari mata uang ini dari nakdun, asalnya bahannya adalah emas dan perak, ada dinar darahim ya. Nah, sekarang kemudian dari nakdun itu pindah kepada sudah ada pergeseran ya. Tentunya mungkin butuh pembahasan lebih lanjut lah ya. Gitu, jadi pergeseran dari nakdun kepada fulus ini apakah sama kedudukannya? Menurut panjenengan sendiri kira-kira bagaimana? Kalau kemudian qimah dalam mazhab Hanafi ini dengan konteks kekinian bolehkah atau bisakah diartikan sebagai uang rupiah? Iya, dengan perpindahan bahan itu kalau kita lihat di dalam fikih-fikih Syafi'i dari bahasa nakdun yang di situ bahannya adalah nakdun itu ada dirham dan dinar, bahannya adalah emas dan perak. Pindah kepada fulus yaitu logam, ini saja sudah ilat ribawinya sudah sudah nggak sama. Jadi seperti diterangkan di dalam kitab I'anatul Thalibin itu la riba fil fulus. Tapi kalau masih berbentuk nakdun, maka ulama sepakat kalau itu masih ribawi. Karena masih ada sisi logam mulia. Iya, jadi emas peraknya masih ada. Tapi kemudian pindah kepada fulus, ribawinya sudah tidak ada. Jadi intinya berat rasanya Ustaz ya, kalau ikhrajul qimah, mengeluarkan qimah sebagai bentuk dari zakat fitrah dengan bentuk uang, ini rasanya berat ya? Iya, beratnya karena beberapa tahapan khilaf itu masuk lagi, ada khilaf lagi. Belum lagi nanti kepada uang kertas. Uang kertas ini ada khilaf lagi dari nakdun ke fulus, ini sudah ada khilaf tentang ribawinya, sudah banyak khilaf ya. Kemudian pindah kepada kertas, uang kertas, ini tambah sudah panjang lagi, ada khilaf lagi. Tumpang tindih khilaf di sana. Ya, jangan-jangan nanti kita kemudian memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang, nanti modelnya transfer, jadi nggak ada fisik mata uangnya ya. Nah ini akan terjadi perdebatan lagi. Jadi kalau saya menyarankan pada masyarakat ya, dalam mengeluarkan zakat fitrah itu ya kita pakai yang biasa, yaitu makanan pokok ya. Oke. Kalau dirasa berat untuk mengartikan qimah dengan mata uang kita rupiah, alasan masyarakat, jadi orang-orang di sekeliling kita, kalau membayar uang kan lebih mudah, ada mengatakan lebih amfa, ini yang justru lebih bermanfaat ketimbang sebatas makanan pokok gitu. Mungkin begini, kita ini kan bukan masalah praktis dan tidaknya ya. Jadi kita ini berhati-hati di dalam hukum, apakah kita sudah dianggap sudah memenuhi atau sudah melaksanakan kewajiban zakat fitrah yang sah, apakah belum ya. Nah ini yang kita pikirkan. Kalau memang yang dia punya itu adalah mata uang, ya mungkin nanti dari kalau memang ada model kepanitiaan ya, atau kita akan berzakat fitrah kepada orang tertentu ya, di tempat itu kita proses jual beli beras dulu gitu ya. Jadi sebagai solusi ya, solusinya jadi muzaki bawa uang ya, kemudian beli beras
3 kilo di situ ya. Maka setelah jual beli yang sah, kemudian zakat fitrah dilakukan. Dikembalikan lagi kepada orang. Bisa kan itu. Luar biasa. Ya. Ini penjelasan yang menarik dan sikap yang hati-hati tentunya. Iya. Jadi al-fakir dan masyarakat di rumah, sahabat di rumah perlu untuk bersikap hati-hati karena berkaitan dengan sesuatu yang beban atau kewajiban kita. Zakat sudah setahun sekali dan hanya ringan sebenarnya ya. Iya. Kemudian kita teledor untuk memperhatikan hal itu. Jadi khawatirlah kalau kita mengartikan qimah seperti yang disampaikan oleh Ustaz Romli tadi dengan mata uang rupiah kita. Jadi tentunya kita seperti biasa saja Ustaz ya. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah ibarat yang ada di dalam fikih Hanafi pakai qimah ya. Qimah di situ langsung ditafsiri dengan nukut ya. Sedangkan kalau nukut mau diartikan dengan uang rupiah, kertas ataupun yang logam, ini masih ada pembahasan yang panjang lagi. Ada beberapa tahapan. Ini adalah lebih berhati-hatinya kita adalah pakai yang beras saja. Terima kasih penjelasannya Ustaz. Demikianlah kita tentunya dengan penjelasan ini mengambil ibrah dan mengambil manfaat, dan semoga kita semuanya puasa yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, zakat fitrah merupakan kunci akan diterimanya pahala kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pahala puasa masih terkatung-katung hingga zakat fitrah ditunaikan. Demikianlah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.